Nah, jadi sekarang kita mau membuat potongan si kanebonya. Ini kan si kanebo tuh bakal di antara nomor 1 dan 3 nih. Si nomor 2-nya tuh tempat nyimpan kanebonya. Nah, ini kan bentuk si nomor 2 tuh beda kayak gini nih. Ya kita cetak aja dulu si kanebonya dengan cara ya kita garisin bentukannya. Nah, ini kan udah digarisin nih ceritanya. Nah, habis itu kita gunting begitu. Nah, ini untuk yang varian area lembab kanebo. Kalau untuk yang varian kayu nggak perlu cetak, jadi kita bikin dulu rangkai sampai jadi, baru habis itu kita masukin kayunya lewat sini. Pakai kuas, nanti dikasih kuasnya, masukin sampai merata kayak gitu. Nah, nanti ini area lembabnya itu dikasih air, nah, biar si semutnya kelembapannya terjaga, suhunya terjaga, seperti itu penggunaannya. Ya baik, nanti saya gunting dulu. Nah, ini kondisi yang sudah digunting. Lalu setelah itu kita buka-buka stikernya. Ini stiker sih nomor 3 kita bukain. Nah, kalau masih utuh begini kita copot-copotin juga bagian-bagian yang nggak kepake. Ini lubang buat baut murnya. Lubangnya. Nah, udah. Kita copot stikernya. Ya, oke, videonya akan saya potong. Nah, sekarang ini kondisi yang stikernya sudah dilepas dan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan juga sudah dilepas. Nah, urutannya tuh dimulai dari angka 1. Ini untuk yang labirinnya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Semuanya sejajar di pojok kiri atas nih misal saya. Nah, untuk yang dengan outward agar lebih mudah digabung juga bersama si B-nya. Nah, si B-nya tuh di depan sebelum nomor 1 gitu. Nah, sekarang pemasangan si kanebonya. Nah, ini kan untuk varian kanebo ya. Oh, bentar, ini kotor, mari kita bersihin dulu. Nah, sebelum itu kalau misalkan motongnya susah kalian, misal si kanebonya keras gitu, susah diatur, bisa dibasahin dulu biar jadi lembek kayak gini. Sekarang ini udah cukup bersih lah ya, udah saya cuci. Lanjut kita pasang. Nah, ini nomor 2, ini bawah nomor 3. Kalau saya pemasangannya seperti ini biar mudah. Masukin yang udah tadi kita gunting. Nah, setelah itu kita himpit pakai si nomor 1 dan yang B. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang si mawar bootnya. Mawar apa sih? Baut mur baut. Nah, mungkin dari belakangnya biar nanti gampang untuk ngencenginnya pas udah jadi. Nah, urutannya sih lingkaran kecil ini ada di sini. Nah, udah masuk. Lalu kita kunci. Nah, kalau kurang kencang bisa kita kencangkan.
seperti ini. Nah ini kan untuk variasi yang kanebo ya. Kalau untuk varian kayu gimana? Ini untuk varian kayu sama, disusun dulu kayak gini. Susun dulu nih. Habis itu kita masukin kayunya lewat sini. Kan ini ada lubang nih untuk kayunya masuk dan untuk kita isi air untuk menjaga kelembabannya. Nanti kayunya dorong-dorong aja pakai kuas. Kuas biasanya saya kasih bonus untuk pembelian. Setelah dirapihkan nanti akan jadi seperti ini ya. Ini contoh yang sudah ada semutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut pasang mur bautnya, saya skip saja. Nah, untuk bagian bawahnya ini, yang lubang 2 ini sebagai tempat keluar masuknya semut. Nah, kebetulan ini kan versi outward ya, digabung. Nah, ini bebas mau pakai penutup atau enggak. Soalnya kan nanti tertutup outwardnya ya. Nah, kalau labirin otomatis kita pakai penutup supaya semutnya nggak kabur. Mungkin ini kondisinya saya pasang saja. Biar nanti kalau copot tinggal copot lah ya. Nah, oke, ini untuk si labirinnya udah jadi ya kayak gini. Nanti ini dikasih air lewat sini. Nah, kalau misalkan mau ditinggal lama, nanti ada tes tube lah ya. Terus tes tube-nya tahan sama kapasnya dilubangin sedikit. Terus kita berdiriin kayak gini. Nah, misalkan seminggu mau ditinggal nih, biar tetap lembab kondisinya, ya pakai tower kita seperti ini contohnya. Nanti airnya kan netes terus begitu. Lanjut ke pemasangan outwardnya. Nah, untuk outward agar lebih mudah, kita pasang dulu si bagian-bagian penutupnya. Contohnya penutup yang ini kita pasang dulu pakai mur baut yang sepanjang ini. Ini contohnya untuk yang di bagian atas nih, yang U. Lalu ada bagian L, nah ada lubangnya. R juga sama kayak gini, begitu. Nah itu kalau yang RL ditutupnya pakai ini. Ini masuk nanti. Set. Nah, seperti itu. Oke. Nah ini kondisi sudah terpasang. Cara pasangnya sama kayak sebelumnya. Ngeblur. Nah ini si buletannya, si cincinnya di luar. Pasang tutup. Lanjut ke pemasangan si outwardnya. Jadi pertama si D di bawah nih. D ini labirinnya masuk. Cekat. Terus dikunci pakai karet bawahnya. Nah, ini kita kunci. Seperti ini. Kalau belum masuk kita harus tekan lebih kuat, nah baru masuk kan ini. Nah langsung dikunci. Nah kalau misalkan nggak masuk si kuncian ininya, si puzzle-nya kita sebut, itu jangan dipaksa, takutnya si kakinya nanti patah. Nah, paling kalau misalkan susah masuk nih, si bagian kakinya kita kikis biar masuk gitu, biar lebih longgar. Kikis si ujung-ujungnya. Kalau misalkan nggak bisa masuk ya atau susah gitu, biar nggak dipaksa. Kalau habis itu baru bisa masuk. Begitu. Oke. Oh iya, biar mudah pemasangannya, pertama si
samping-sampingnya dulu, si L sama si R nya nih. R. Nah, kita pasang dulu nih bagian samping-sampingnya. Setelah itu bagian depan si F. Nah ini sekarang si samping, depan, belakang udah jadi nih. Nah sekarang tinggal si atas bawahnya. Jadi si bagian D bawah sama atas tuh terakhir. Jadi biar gampang gitu, lupa saya sambil di awal. Nah sekarang kita mau pasang bagian bawahnya D. Posisinya seperti ini D. Nah ada di apa ya? Pojok kanan atas. Kanan atas ya. Pasang. Ini emang susah sih pasangnya. Karena dibuat ngepres biar semut kecil dari luar nggak bisa masuk. Kayak semut parau atau semut-semut kecil kayak pedole. Sebenarnya kalau mereka berhasil masuk, nanti koloni kita diserang pohon yang di dalam kandang kita. Ini agak susah ya, kencang. Jangan dipaksa kalau nggak bisa. Kalau susah kita kikis dulu pinggirannya kalau terlalu susah. Nah, ini susah nih, kayaknya perlu dikikis. Nah, dicek bagian mana nih yang susah. Bagian ini susah, ini dua susah. Oke, saya kikis dulu kalau gitu. Oh ya, cara ngeceknya satu-satu aja nih. Dia bisa masuk atau belum, gampang atau susah gitu. Ceknya satu-satu. Nah ini bagian R ternyata susah. Lepasnya juga jadinya susah kan. Pelan-pelan lepasnya, jangan tapnya patah. Nah, kita coba yang L. Yang L masuk, tapi dia masih seret sih. Longgar deh. Nanti yang perlu dikikis yang L doang. Bagian belakang aman, depan aman. Bagian ini aja berarti yang perlu dikikis. Nah, sebelumnya kita perlu pastikan dulu ya si samping si kuncian sebelumnya tuh udah masuk semua ya. Ternyata tadi ada yang belum masuk, makanya susah, belum terlalu masuk gitu. Setelah itu kita coba masukkan. Jadi ini udah sedikit dikikis biar lebih gampang. Nah, masuk kan sekarang. Sip. Udah masuk. Nah, itu emang perlu agak ditekan juga nih. Kalau misalnya mungkin nongol dikit. Nah, kalau udah kayak gini, tahan pakai karet. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal sentuhan akhirnya nih. Si U. Nah, posisi U di sini, pojok kanan atas, sama kayak si D tuh, sejajar. Up. Masuk. Nah. Bentar, kok susah. Ini juga ngepres soalnya, biar nggak ada semut dari luar masuk. Nah, masuk. Oke, seperti itu. Ternyata setelah dilihat-lihat
bagian ini kurang ngepres nih. Nah, kurang bawah mili 2 mili. Nah, yang ini pas. Nggak terlalu lebar bagian sini lebar. Ini kurang tahu sih antara mesin lasernya atau gimana. Mesin cetak. Paling solusinya kita pakai lakban kertas. Tutup. Apa lakban kertas biar lemnya nggak nempel. Nah, kayak gini. Gitu. Ya, nanti kalau mau buka tutup kan juga sih ini jadi nempel buat engselnya. Lalu oh iya, ada yang kelewat nih, bagian merah. Nah, untuk labirin sebenarnya nanti si kertas merah ini diselipin. Ini kan ada bagian ini nih kosong. Nah, ini sejajar buat nanti si tower. Jadi ininya masuk si susah. Nah, setelah masuk seperti ini, tarik, simpan di sini. Nah, jadi ketutup. Nah, fungsinya untuk apa? Karena kan semut itu suka tempat gelap ya. Jadi kita pakai ini biar kondisinya gelap. Nah, dari literasi yang ada katanya semut nggak bisa bedain warna merah, jadi warna merah itu gelap. Nah, kayak gini. Oke. Iya. Aduh. Jadi seperti ini. Oh ya, bagian ini nggak ada lubangnya karena ini pakai yang apa sisaan bekas percobaan saya pakai aja. Bagian outwardnya bisa custom, nanti dikasih tanah, kayu, atau apa buat hiasan-hiasan gitu.